Saudara, pelarangan penggunaan masker jenis scuba dan buff bagi penumpang komuter lain hari ini mulai diterapkan. Dari pantauan di stasiun Bogor, Senin pagi masih banyak calon penumpang yang tidak menggunakan masker kain atau masker medis. Penumpang yang masih menggunakan masker scuba atau buff di stasiun Bogor ditegur oleh petugas dan wajib mengganti masker dengan masker medis atau masker kain. Kesadaran para penumpang untuk mengganti masker ini diapresiasi oleh Vice President Communication PT KCI Ana Purba. Hari ini kita lakukan pengetatan kembali sehingga wajib bagi pengguna jasa komuter lain untuk menggunakan masker yang efektif, yaitu masker kain dengan 3 lapis dan masker kesehatan, karena kita tujuannya adalah meminimalisir penyebaran virus menggunakan komuter lain. Terima kasih kepada pengguna jasa komuter yang sudah menaati aturan ini, dan kami Petugas memeriksa setiap penumpang KRL di pintu masuk stasiun Rangkas Bitung. Penumpang yang masih memakai masker scuba dan buff dilarang masuk stasiun dan diminta untuk mengganti atau menambah masker yang aman. Salah satu penumpang mengaku belum mengetahui adanya larangan pemakaian masker scuba dan buff di KRL. Ia terpaksa membeli masker baru karena masker yang dikenakannya jenis masker scuba. Maskernya nggak boleh pakai yang ini, harus ada yang 3 lapis. Oh gitu. Oh jadi tadi pakai masker jenis ini ya? Ya, yang biasa. Oh, jadi tadi nggak boleh masuk. Sebenarnya udah tahu nggak, belum sih ada peraturan untuk ini? Oh gitu. Oh gitu. Tapi Akang biasanya naik kereta tiap hari atau gimana? Minggu sekali. Sementara para pedagang masker kini mengganti stok masker scuba mereka dengan masker medis. Para pedagang masker medis di luar stasiun Bogor berhasil menjual ratusan masker dalam waktu 2 jam. Nah itu yang penting mah dari awal. Nah ini, alhamdulillah Pak, 500.000 ada, jujur aja sekarang. Sehari? Ya kali ini doang, pas Setelah scuba dihapus, pas scuba dihapus. Bisa berapa Tapi box? Kalau dia, ya ini cuma 2 box. 2 box. Masker scuba dilarang digunakan karena tingkat perlindungannya hanya sampai 5% saja. Sementara buff sebenarnya hanyalah kain serbaguna yang biasa digunakan untuk menutup area leher atau kepala. Hanya terdiri atas satu helai kain tanpa pelapis dan bersifat elastis mirip sifat masker scuba. Untuk membahas soal pelarangan masker scuba dan buff ini, kita sudah bersama 2 narasumber. Ada Dr. Erlina Burhan, juru bicara Satgas Pengurus Ikatan Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan Juarsah, pengusaha masker scuba. Selamat sore Bu Erlina dan Mas Juarsah. Selamat sore Mbak Friska. Selamat sore. Mbak Friska. Ya, sore. Saya ke Bu Erlina dulu. Bu Erlina, jadi sudah pasti ditekankan ke masyarakat bahwa masker scuba dan buff ini tidak efektif sama sekali untuk mencegah atau menangkal virus COVID-19 ini ya? Betul. Jadi kalau kita lihat efektivitasnya kan hanya antara 0% dan paling tinggi 5%. Jadi ini tidak ada perlindungan, sehingga bisa dikatakan orang yang pakai masker scuba ini sama saja dengan tidak pakai masker. Oke. Karena droplet akan tetap bisa keluar. Oleh sebab itu memang ini harus dilarang dan diharapkan kemudian masyarakat mengetahui hal ini sehingga mengganti dengan masker yang lebih aman, yaitu masker kain atau masker bedah atau masker medis istilahnya. Ya, pertanyaan awam tentu yang mengemuka begini Bu Erlina. Ini sudah hampir 6 bulan kita mengalami pandemi. Waktu di awal kenapa belum ada larangan ini? Jadi baru sekarang setelah 6 bulan dikatakan ke publik bahwa masker scuba dan buff ini tidak efektif. Sementara banyak publik sudah menggunakannya. Ya, jadi pengetahuan kita selalu bertambah ya, karena memang perkembangan pengetahuan tentang penyakit COVID ini terus berkembang, sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Jadi di awal memang kita hanya mengatakan pakai masker, tapi lama-kelamaan karena melihat orang banyak bermodifikasi, banyak berinovasi, akhirnya ada ini penelitian yang membandingkan berbagai masker. Akhirnya diketahuilah bahwa masker scuba ini efektivitasnya atau daya filtrasinya, daya penyaringannya ada yang 0%, paling tinggi hanya 5%. Sehingga disimpulkan ini tidak ada artinya, sama dengan orang tidak pakai masker. Bayangkan orang seolah-olah pakai masker,
ada di kerumunan di kereta misalnya atau di Iya. terminal atau di bis, itu artinya dia tidak pakai masker. Jadi efektivitasnya hanya 0-5%, jadi percuma untuk menangkal droplets ya Bu Dan ya. ini membahayakan dirinya dan orang di sekitarnya. Saya tanya ke Mas Juarsah, waktu sebelumnya sempat berjualan masker scuba tapi sekarang sudah tidak lagi ya Mas Juarsah ya? Sebelumnya kalau saya sendiri kan memang kami punya toko di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat, tetapi karena kondisi kami menjual scuba, jadi bukan karena kami berprofesi menjadi seorang penjual scuba. Jadi situasi yang membuat kami menjual scuba. Jadi bukan karena kami memang dari awal, dari dulu ke dulu kita produksi. Tapi kayak gini, kita punya penjahit-penjahit di Pekalongan, karena mereka banyak sekali, nggak ada peluang, nggak ada pekerjaan apa-apa di saat baju-baju tidak ada yang bisa dijahit karena kurang laku. Jadi kita perlu omset, karena toko kami ditutup selama berapa bulan ini, udah hampir berapa bulan ini kita nggak buka-buka loh. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk memutuskan untuk membuat masker gitu, dan salah satunya adalah masker kain dan masker scuba. Dan akhirnya ya masker ini jadi ditambah lagi untuk saat ini masker scuba itu jadi untuk saat ini kan karena kita semua dulu sempat jual ya, lagi booming-boomingnya, lagi banyak sekali orang cari. Iya, mengambil peluang lah ya, peluang bisnis saat pandemi itu ya. Merasa kita peluang, kita membuka peluang itu untuk siapapun. Jadi maksudnya kita berbagi pekerjaan juga sama penjahit-penjahit kita gitu. Nah, berarti pasarnya banyak juga Mas Juarsah. Demand-nya, permintaannya tinggi juga dari konsumen. Waktu awal-awal pandemi di bulan Maret itu memang permintaannya sangat tinggi ya, baik itu masker kain termasuk masker scuba. Jadi kita berinovasi, berkreativitas karena karena situasi, bukan karena kami memaksakan untuk kami jualannya dari awal ya, enggak gitu. Ya, tapi permintaannya sejak pandemi ini meningkat. Nah, kalau misalnya dari konsumen, Mas Juarsah, testimoni konsumen, kenapa sih banyak yang menggunakan masker scuba pada saat itu? Kalau waktu itu kita memang waterproof, jadi kelebihannya di sana. Waterproof itu maksudnya kita uji coba kan ke air gitu waktu itu ya, sampai waktu itu kan kita memang nggak ini, cuma maksudnya waktu kita berpromosi memang waterproof itu maksudnya dicoba di air emang nggak tembus gitu. Memang satu lagi karena tren sebenarnya. Tren dan juga karena perkembangan pengetahuan juga sekarang barulah diberitahukan begitu ya. Karena kalau kami gini, apa yang lagi laku di pasaran, apa yang itu dibutuhkan sama pasar, ya itu kita produksi gitu. Nah makanya waktu itu kita dari jualan batik, daripada kasihan sama penjahit-penjahitnya itu nggak ada pekerjaan, jadi kita kasih peluang gitu loh. Oke, jadi menangkap peluang. Nah, tapi Bu Dokter melihatnya seperti apa? Kan demand-nya sangat tinggi ya waktu itu. Masker kain permintaannya, begitu pula dengan masker scuba yang dianggap waktu awal itu waterproof. Nah, tapi kalau dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sejauh ini setelah ada sosialisasi bahwa dilarang masker scuba atau buff, sudah cukup efektif atau belum Bu Erlina melihatnya? Ya, seharusnya ini kita sampaikan terus-menerus karena informasi seperti ini tidak selalu bisa sampai secara masif ke seluruh masyarakat. Sehingga kita masih melihat ada beberapa masyarakat, buktinya tadi sudah ditayangkan, banyak yang tidak tahu dan masih memakai scuba. Dan ini memang cukup berbahaya. Jadi seharusnya memang terus-menerus kita lakukan ini. Jadi memang fase pandemi ini, masa pandemi inilah masa kita melakukan edukasi terus-menerus, tidak lelah-lelahnya kepada masyarakat dan kepada semua orang. Semoga diskusi ini juga bisa jadi salah satu sarana edukasi. Bu Erlina bisa menjelaskan. Nah, kalau misalnya masker scuba didouble dengan masker kain atau masker medis, itu seperti apa Bu Erlina? Apakah efektif juga atau misalnya harus masker medis atau masker kain minimal berapa lapis? Iya, jadi sebaiknya masyarakat cukup memakai masker kain yang 3 lapis ya. Karena itu terbukti sudah mampu menyaring antara 60-75% dari droplet. Jadi kain 3 lapis itu sudah cukup. Sementara kalau ingin lebih bagus lagi, tapi memang harganya lebih mahal adalah masker medis. Karena bisa menampung 80 sampai menyaring 80 sampai di atas 90% dari droplet begitu. Tapi memang harganya kan lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain. Jadi supaya lebih hemat, tidak memberatkan, saya anjurkan masyarakat cukup memakai masker kain yang 3 lapis karena itu juga bisa dicuci, bisa dipakai lagi setelah dicuci dan dikeringkan.
Ya, kalau masker medis hanya sekali buang saja ya Bu Erlina ya, Ya meskipun lebih betul, jadi efektif. sangat costly gitu ya. Biayanya jadi tinggi. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan waktu awal pandemi, artinya kalau sekarang sudah lebih banyak opsi lagi untuk masyarakat ya Bu Erlina untuk memilih mana masker yang kira-kira efektif untuk menahan droplets ini ya? Ya, dan sekarang juga masker kain saya lihat sudah mulai modis-modis juga, dibikin macam-macam ya. Kan tadi kata Mas Juarsa ini karena tren. Ya. Nah sekarang tolong dibuat tren masker kain ini yang cantik-cantik, yang bagus-bagus begitu, Ya. sehingga masyarakat juga semangat memakainya. Dan juga ada perlindungannya. Ya, semoga ini juga jadi peluang bisnis baru lagi ya Mas Juarsa ya, agar kita sama-sama mengampanyekan untuk patuh protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Terima kasih atas waktunya Mas Juarsa, terima kasih Bu Terima kasih Erlina, juga. Dr. Erlina Burhan atas waktunya di Kompas Petang. Sama-sama.